Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Setelah kita kemarin membahas tentang pembagian-pembagian bina, kita akan sekarang memasuki materi baru, yaitu bagian i'rab. Tsaniyan, bagian yang kedua, i'rabu i'rab. Huwa, adapun i'rab itu taghyiru awakhiril kalimi, berubahnya ujung-ujung kalimat. Ujung-ujung kalimat itu berubah lafdzan, dalam lafadznya atau kata-katanya sudah terlihat, di ujungnya terlihat berubah. Atau takdiran, atau perkiraan saja. Kenapa perkiraan? Karena ujungnya tetap, tapi dikira-kirakan saja. Tapi ini bukan mabni ya, tetap masih masuk dalam kategori i'rab atau mu'rab. Kenapa bisa berubah? Liikhtilafil awamili, karena berbeda-beda awamil atau yang merintah. Ada khilati yang masuk alaihi, atas kalimat tersebut. Jadi ketika kalimat berada dalam suatu rangkaian, maka kita akan temukan di sana perubahan-perubahan ujung-ujungnya. Ya, perubahan ujung-ujungnya dari u ke a, dari alhamdu ke lillahi. Ini ujungnya kan alhamdu u ya. Terus lillahi ini berubah ujung-ujungnya. Kenapa? Itu enggak sekonyong-konyong begitu saja, tapi pasti ada amil atau sesuatu yang merintah agar supaya alhamdu itu dibaca du atau lillahi itu dibaca hi. Nah, itu yang disebut dengan taghyir awakhiril kalimah lafdzan. Baik secara lafadznya atau takdiran atau kira-kiranya. Nah, kira-kiranya nanti ini dijelas di bawah. Dijelaskan. Ai annal kalimata, maksudnya bahwa sesungguhnya kalimat itu intaghayyara hala akhiriha, ketika berubah kondisi akhir kalimat tersebut, min halir raf'i, dari kondisi rofa, ila halin nasbi, ke kondisi nasab, jadi alhamdu, jadi alhamdi, alhamda, kan misalnya begitu. Awil jarri, atau jar. Bisababil awamil dahilati alaiha fahiya murobatun, disebabkan karena ada amil atau ada yang merintah yang masuk ke kalimat tersebut, maka fahiya, maka kalimat tersebut itu mu'robatun, mu'rob gitu. Jadi taghyir, prinsipnya gitu, ada taghyir. Wal i'rabu, dan i'rab, bab i'rab ini atau huruf yang berubah di akhir kalimat ini, la yadkhulu, tidak akan masuk ya, ini i'rab ilal isma, kecuali kepada isim, wal fi'lal mudhari, dan fi'lil mudhari. Jadi i'rab itu hanya akan masuk kepada isim dan fi'il mudhari, mu'rab itu ya. Karena kita tahu bahwa fi'il amar, fi'il madhi itu adalah mabni. Fi'il mudhari juga ada yang mabni ya. Kan dibagi dua, fi'il mudhari itu ada yang mu'rab, ada yang mabni, sebagaimana dulu telah dijelaskan. Mithaluhu, contohnya i'rab minal ismi, dari isim, kalimatur rajulin, kalimat rajul, kalimatur rajulun, kalimat rajul, min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, wajaa rajulun, wajaa, dan telah datang siapa, rajulun, laki-laki. Nah, si rajulun ini mu'rab ya, ini akhirnya nih nanti berubah nih, karena ada amilnya berupa jaa. Jaa itu kalimat fi'il. Setiap fi'il itu nanti butuh fa'il, kata fa'il itu ropa gitu ya. Contoh seperti qauluhu ta'ala ataqtuluna rajulan. Nah, ini yang kedua, ini rajulan, dari rajulun ke rajulan. Terus auhayna ila rajulin. Nah, rajulin ini lun, lan, lin, kenapa bisa berubah? Nah, ini fafil ayatil al-ula, pada ayat yang pertama, ja'at marfu'an, kalimat rajulun ini datang marfu'an, dirofakan. Jadi posisinya dirofakan. Li'anna amilaha ja'a, karena amilnya atau yang memerintahnya adalah ja'a. Jadi ja'a ini jadi yang merintah supaya si rajul teh menjadi rofa. Yatlubu, yang butuh fa'ilan kepada fa'il. Jadi amil ja'a pasti butuh fa'il. Nah, maka si ja'a ini adalah faja'at fa'ilan, maka si rajulun ini menjadi fa'il. Faja'at, maka datang rajulun ini fa'ilan, sebagai fa'il. Kalau fa'il kan harus rofa ya. Kenapa rofanya? Ini kan ada amilnya, ada instruktornya, yaitu ja'a. Tugas konyong-konyong lun, lan, rajulun, rajulin, rajulan, enggak sekonyong-konyong begitu, pasti ada penyebabnya. Nah, dicarikan sebabnya. Nah, perubahan ujung-ujung dari rajulun ke rajulan ke rajulin
ini disebabkan ada amil. Nah, perubahannya disebutnya i'rab. Wa fil ayati tsaniyati, pada ayat yang kedua, ja'at mansuban, kalimat rajulun itu datang atau berbentuk, atau kalimat rajulan ini itunya i'rabnya mansubatan, dinasabkan. Ya, datang dinasabkan nih, seperti ataqtuluna rajulan. Kenapa dinasabkan? Li ana amilaha, karena amilnya atau instruktornya atau yang ngasih instruksinya yaitu taqtuluna. Taqtuluna itu gimana? Yatlubu maf'ulan bi, butuh maf'ul bi. Fi'il, fa'il, nah ini maf'ul, jadi maf'ul bi. Jadi kata-kata fi'il ini butuh maf'ul. Kata-kata pekerjaan ini butuh objek, ya, objek hasil pekerjaan. Nah, faja'at maf'ulan bi, maka datang ini rajulan maf'ulan bi, jadi maf'ul bi. Jadi yang maf'ul bi. Kalau fa'il itu harus rofa, diropakan oleh fi'il. Nah, kalau ini jadi maf'ul bi, jadi objek. Karena setelah fi'il dan fa'il. Wa fis salisati, dan pada ayat yang ketiga, ja'at majruratan, kalimat rajulun ini dijarkan rajulin jadinya, ya. Kenapa? Li'anna amilaha, karena amilnya atau yang memerintahnya lafaz rajulan ini adalah yatlubu majruran, membutuhkan yang dijarkan, yang dijarkan. Faja'at, maka datang atau kalimat ini bukti atau wujud majruratan, dijarkan bi ila, dengan lafaz ila. Ila. Jadi ila kan huruf jar, ya. Ila rojulin, ila. Nah, kenapa rojulin dijarkan berubah, bukan ila rojulun? Ya karena ada ila. Ila kan huruf jar. Huruf jar itu fungsinya untuk menjarkan atau memberikan harakat kasroh atau pengganti daripada kasroh. Falamma taghayyaru halu akhiriha bi taghyiril awamil arafna anha mu'rabatun. Maka ketika berubah akhir-akhir kalimat, tapi perubahan itu bitaghyir awamil, disebabkan karena perubahan amil atau yang merintah. Arafna, maka kita tahu anha, bahwa sungguhnya perubahan tersebut mu'rabatun, sebut mu'rabah. Jadi isimnya isim yang mu'rab, fi'ilnya fi'il yang mu'rab. Oh, di atas isim, ya. Kalau ini nanti nih yang kedua nih. Mithaluhu, contoh i'rab minal fi'il mudhari, dari fi'il mudhari. Al fi'lu yaqulu, contohnya seperti fi'il yaqulu. Min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, ya'kulu ta'ama. Nah, yang kedua, qauluhu Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ay ya'kula lahma akhih. Yang ketiga, fal ya'kul bil ma'ruf. Nah, gitu. Jadi kata-kata yakul kan beda-beda di sini, ada yakulu, ada yakula, ada yakul. Nah, fafil ayatil ula, maka pada ayat yang pertama, ja'at fi'lu yakulu, datang si fi'il yakulu, diletakkan fi'il yakulu teh marfu'an, diropakan. Yakulu tuh, ya. Li'anna tajarruda minan nasib wal jazim yaqtadi raf'uhu. Karena kosongnya dari amil yang menasabkan, amil yang jazmkan itu menetapkan supaya ropa. Jadi ketika fi'il mudhari kosong dari an misalkan, atau la, atau misalkan gitu, ya, kosong dari amil atau yang memerintah untuk nasab dan jazm, maka ia harus ropa, ya'kulu. Nah, itu ini mu'rab, ya, ini mu'rab. Wa fil ayati saniyati, pada ayat yang kedua, ja'a mansuban, kalimat yaqulu ini didatangkan dengan dinasabkan. Li'anna an, karena sungguh an tak tadi nasbahu, tak tadi mendorong atau menetapkan, nasbahu dinasabkan. Nasbahu nasabnya ini, nasabnya yaqulu. Nah, karena kalau netral kan yaqulu, nih netral tuh yaqulu, gak ada apa-apanya. Tapi kalau pakai an jadi naon? Jadi apa? Jadi ayyakula, karena dinasabkan oleh an. Wa fil ayati tsalisati, pada ayat yang kedua, jaa majzuman, jaa kalimat ini datang majzuman, dijazmkan. Yang mana kalimatnya? Yaqul, ya. Jadi fal yaqul li'anna lamal amri, karena sesungguhnya lam amr, lam menunjukkan untuk perintah, itu tak tadi jazmahu, mendorong atau menetapkan jazmnya ke lafaz yaqulu.
falamma taghayyara hala akhirih, maka ketika berubah kondisi akhirnya, akhir si kalimat tadi, akhir yaqulu tadi, bitaghayyuril awamili, disebabkan dengan berubahnya amil-amil atau yang merintah-merintah. Arafna, maka kita tahu bahwa annahu, sesungguhnya kalimat tersebut itu mu'rabun mu'rab. Jadi fi'il mudhari tersebut adalah mu'rab. Jadi berubah-ubah ujungnya mu'rab itu. Sekarang pertanyaannya, apa perbedaan tadi lafdzon atau takdiron? Nah, di sini jelas. Al-i'rabul lafzi wal i'rabu taqdiri. I'rab lafzi dan i'rab taqdiri, perkiraan. Al-i'rabul lafzi, i'rab lafzi, i'rab yang memang diungkapkan awil zahir atau zahir yang nampak. Huwallazi yadhharu atharuhu fi nutqi wa lam ya'u min at-talaffuzi bihi mani'un. Yaitu kalimat yang zahir atau tampak, atharuhu, asarnya, efeknya, finuti, ketika ngomong, wala yamna'u, dan tidak mencegah, minat talafudhi, dari melafalkan, bihi, dengan apa? Dengan itu nutku. Apa mani'un, yang menghalang. Sekali lagi ya, disebut dengan i'rab lafzi, yaitu alladzi, sesuatu yang nampak dampaknya, efeknya ketika ngomong, jadi kelihatan gitu. Wala yamna'u, dan tidak mencegahnya, minat talafudhi, dari melafalkan, bihi, dengan kalimat tersebut, mani'un, apa penghalang. Jadi gak ada yang bisa menghalangi gitu ya, gak bisa menghalangi supaya kalimat tersebut diungkapkan. Kadzuhuri dhamma, seperti lahirnya, jelasnya dhamma, wal fathah, dan fathah, wal kasrati, dan kasrah, fi akhir kalimatin rajulin, pada akhir kalimat rajul. Wa dhuhurud dhammah, dan nampaknya dhammah, wal fathati, dan fathah, wa sukun, dan sukun, fi akhir kalimat yaqul, pada akhir kalimat yaqul. Jadi berubahnya dhammah, fathah, kasrah pada akhir kalimat rajulun, yang di atas nih, maksudnya ini masih nyambung ya. Ini masih nyambung di atas. Kata-kata di atas kan ada rajul. Nah, di sini sebentar. Nah, rojulun, rojulan, rojulun, ini masih nyambung ke di atas. Zahirnya dhammah, nampak dhammah yang nampak, fathah yang nampak, kasrah yang nampak pada akhir kalimat rojulun. Juga nampaknya dhammah, fathah, sukun pada akhir kalimat yaqul. Nah, itu adalah i'rab al-lafzi, jadi nampak. Jadi tidak ada faktor hal lain yang mencegah supaya i'rab ini tersembunyi, enggak. Yang selanjutnya adalah al-i'rabu takdiri, i'rab takdiri, perkiraan. Wa huwa alladzi, adapun i'rab takdiri adalah perkara la yadhharu, yang tidak zahir, atharuhu, nampaknya, fi nutqi, pada pengucapan. Wa inna ma yuqaddaru, karena disebabkan dikira-kirakan adalah gitu, jeung angin pastinya, dan sesungguhnya diperkirakan i'rabnya itu limaniin, berdasarkan mani. Kata ta'adzur, seperti ta'adzur itu susah mengucapkannya, au thiqal, atau berat, au istighalil mahal, atau sibuknya tempat, biharokatil munasabah, dengan harokat munasabah, atau dengan harakat yang lain. Jadi kalau i'rab takdiri itu tidak zahir, tidak nampak asarnya, dampaknya pada kalimat. Jadi dikira-kirakan saja ini mah. Tapi dikira-kirakan tempatnya ini disebabkan karena apa? Karena ada penghalang, atau berat, atau istighalul mahal biharokatil munasabah, atau tempatnya sibuk ya, atau misalkan, atau istighalul mahal, atau sibuk dengan tempat, biharokatil munasabah, dengan harakat munasabah. Ini dijelaskan nanti di bawah. Wal i'rabu takdiriyu, dan adapun i'rab takdiri yaqa'u, terjadi, fi khamsati asya', pada 5 perkara. Itu jadi gampang ya kalau cara mendeteksi i'rab takdiri itu.
Ini aja 5 nih hafalin. 1 al ismul maksuru isim maksur, yang kedua al ismul mankus isim mankus, wal ismul mudhaf ilal ya'il mutakalim, dan isim yang disandarkan kepada ya mutakalim. Yang keempat al fi'lul mudhari'ul mu'talul akhir bil alif, ya fi'il mudhari' mu'tal akhir, alif mu'tal akhirnya huruf ilat, yang akhirnya ada huruf ilatnya tapi bil alif dengan alif. Yang kelima al fi'lul mudhari'u al mu'tal akhir bil wawi, fi'il mudhari' yang mu'tal akhir huruf ilat akhirnya bil wawi dengan wawi, dengan wawu, abil ya'i atau au bil ya'i atau dengan ya. Nah itu. Nah dijelaskan nanti pada pertemuan selanjutnya insyaallah bab al ismul maksur dan sebagainya. Ini pengantar dulu menuju bab al i'rabut taqdiri. Jadi ada 5 tadi, isim maksur, isim mankus, isim mudhaf ilaihi mutakallim dan sebagainya. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan untuk menganalisa dan membahas satu persatu dari pembagian i'rab takdiri yang terjadi pada kalimat-kalimat ini ya. Nanti kita bahas lagi insyaallah. Kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.